Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawi sahli sadri wa yasirwi amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Haji Saifuddin Rahmatullah MSI dan Ibu Iis Dahlia MSI selaku dosen pengampu mata kuliah toksikologi lingkungan. Di sini kami dari kelompok 1, P1, akan mempresentasikan artikel yang berjudul ekstrak daun sukun Artocarpus alpiniti sebagai pestisida nabati terhadap hama lalat buah bakteria SPP. Eh, di sini adapun anggota kelompok kami yaitu Aisyah Nur Hasan Huzaimah, Elsa Salsabila, Maradista Cetatriawan, dan Rahma Alifia Peiza Khairunisa. Di sini ada abstrak yang akan dijelaskan oleh Rahma Alifia, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan abstrak dan pendahuluan. Yang pertama ada abstrak. Penelitian uji potensi ekstrak daun sukun sebagai pestisida nabati terhadap hama serangga lalat buah bertujuan untuk mengetahui kandungan senyawa aktif ekstrak daun sukun dan mengetahui kemampuan mortalitas terhadap hama serangga lalat buah sehingga memiliki peran penting dalam bidang pertanian dan perkebunan, khususnya sebagai pestisida bagi hama lalat buah. Tumbuhan sukun dikenal sebagai salah satu bahan pangan alternatif, namun belum banyak yang tahu bahwa khasiat daun sukun juga terdapat di daunnya. Berbagai penelitian dilakukan demi menemukan manfaat dari daun sukun. Kandungan flavonoid, tanin, dan saponin yang cukup tinggi, serta keberadaannya yang melimpah di daerah tropis seperti Indonesia, menjadikan tanaman ini sangat potensial untuk dilakukan pengembangan. Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap dengan perlakuan variasi konsentrasi 100 ppm, 200 ppm, 400 ppm, dan 800 ppm, serta terdapat dan pestisida kimiawi. Rangkaian pengujian yang dilakukan pada penelitian ini meliputi pengujian fitokimia dan pengujian mortalitas lalat buah. Analisis fitokimia menunjukkan hasil positif pada kajian tanin, saponin, dan flavonoid. Pada uji mortalitas, dengan waktu pengamatan 2 jam, hasil kontrol negatif atau pelarut dengan konsentrasi 100 ppm, ekstrak memiliki rata persentase kematian sebesar 0,01%. Konsentrasi 200 ppm, ekstrak memiliki rata persentase kematian sebesar 0,02%. Konsentrasi 400 ppm, ekstrak memiliki rata persentase kematian sebesar 0,04%, dan konsentrasi 800 ppm, ekstrak memiliki rata persentase kematian sebesar 0,08%, dan perlakuan pada kontrol positif atau pestisida kimia pada lalat buah. Kata kuncinya daun sukun, pestisida, hama lalat buah, mortalitas, pestisida nabati. Ada yang kedua, ada pendahuluan, di mana pendahuluannya tanaman Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan di berbagai sektor, seperti pengobatan, pertanian, dan perkebunan, terutama dalam produksi buah-buahan tropis yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Namun, salah satu tantangan utama di bidang pertanian adalah serangan hama, khususnya lalat buah dari genus Bactrocera spp. Lalat buah dapat menyebabkan kerugian secara kualitatif maupun kuantitatif. Kerusakan kualitatif karena adanya penurunan jumlah hasil panen sampai tidak dapat dipanen, sementara kerusakan kualitatif berkaitan dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh lalat buah yang mempengaruhi kualitas buah terutama ketika terjadi infeksi sekunder oleh bakteri yang mengakibatkan busuk pada buah yang terserang. Putra 1997. Kondisi cuaca dan iklim yang semakin tidak menentu, seperti perubahan pola cuaca hujan, suhu, dan kelembapan sangat mempengaruhi dinamika serangan hama di sektor pertanian. Fluktuasi cuaca yang ekstrim dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan hama, termasuk serangga hama seperti lalat buah, Bactrocera spp. Dengan cuaca yang sulit diprediksi, petani seringkali kesulitan menentukan waktu yang tepat untuk melakukan tindakan pengendalian hama. Akibatnya, serangan hama menjadi lebih sulit dicegah dan diatasi, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan hasil panen. Pengendalian hama
terpadu pada tanaman sayuran di lahan terbuka adalah salah satu metode untuk menekan populasi serangan hama, sehingga petani tidak hanya bergantung pada penggunaan pestisida kimia yang dapat berdampak negatif seperti pencemaran lingkungan, resistensi hama terhadap manusia, dan hewan. Hal ini mendorong perlunya solusi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam mengendalikan hama. Salah satunya adalah penggunaan pestisida nabati. Pestisida nabati dapat diterapkan lebih fleksibel dan tidak menyebabkan dampak lingkungan jangka panjang, serta mampu menekan populasi hama meskipun dalam kondisi cuaca yang berubah-ubah. Pestisida nabati yang digunakan yaitu terbuat dari ekstrak daun sukun, Artocarpus altilis, daun sukun beberapa tahun terakhir, khususnya terkait kandungan bioaktifnya yang berpotensi untuk pengobatan. Daun sukun memiliki kandungan kimia antara lain flavonoid, saponin, tanin, quercetin, artokarpanon, dan artoindonesianin. Artoindonesianin dan quercetin merupakan senyawa golongan flavonoid. Kandungan senyawa flavonoid, saponin, dan tanin pada daun tanaman ini berperan sebagai insektisida. Berdasarkan penelitian yang ada, ekstrak daun sukun memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai pestisida nabati. Kandungan senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, tanin, dan saponin diketahui memiliki sifat antimikroba, anti jamur, dan anti insektisida. Senyawa-senyawa ini berperan dalam menghambat pertumbuhan patogen tanaman dan mengganggu sistem fisiologis serangan hama, sehingga dapat digunakan sebagai alternatif alami dalam pengendalian hama dan penyakit pada tanaman. Mangga merupakan salah satu jenis buah yang mempunyai sumber vitamin dan mineral yang banyak terdapat di Indonesia. Selain dapat dikonsumsi sebagai buah segar, mangga juga dapat diolah menjadi berbagai macam makanan dan minuman, seperti sirup mangga, puding mangga, maupun buah kaleng segar. Kata mangga sendiri berasal dari bahasa Tamil, yaitu mangas atau mankai. Dalam bahasa botani, mangga disebut Mangifera indica L, yang berarti tanaman mangga berasal dari India. Dari India, sekitar abad keempat sebelum Masehi, tanaman mangga menyebar ke berbagai negara, yakni melalui pedagang India yang berkelana ke timur sampai ke semenanjung Malaysia. Pada tahun 1400 sampai 1450, mangga mulai ditanam di Kepulauan Sulu dan Mindanao, Filipina, di Pulau Luzon sekitar tahun 1600, dan di Kepulauan Maluku pada tahun 1665. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas ekstrak daun sukun sebagai pestisida nabati terhadap hama lalat buah pada buah mangga, menganalisis konsentrasi ekstrak daun sukun yang optimal untuk menekan populasi hama lalat buah pada buah mangga, mengidentifikasi kandungan aktif dalam ekstrak daun sukun yang berperan dalam pengendalian hama lalat buah, serta menganalisis pengaruh penggunaan ekstrak daun sukun sebagai pestisida nabati dan pengganti pestisida kimiawi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rahma Alicia. Selanjutnya di sini ada metode penelitian yang akan disampaikan oleh saya sendiri, di mana melalui dari pengambilan sampel ini meliputi pengujian fitokimia dan pengujian mortalitas lalat buah. Percobaan ini menggunakan rancangan percobaan lengkap dengan menggunakan satu faktor, yaitu variasi konsentrasi ekstrak daun sukun, yakni konsentrasinya 100 ppm, 200 ppm, 400 ppm, dan 800 ppm, serta menggunakan dua kontrol, yakni kontrol positif yaitu pestisida kimiawi dan kontrol negatif yaitu pelarut. Yang pertama itu ada pembuatan ekstrak daun sukun, di mana pembuatan ekstrak daun sukun merupakan prosedur daun sukun yang akan dilakukan dengan proses ekstraksi dengan metode ekstraksi satu tahap tanpa pemanasan. Daun sukun yang telah diambil kemudian dilakukan pengeringan dengan suhu udara terbuka sehingga setengah kering. Kemudian dilakukan pemanasan open dengan suhu 50 sampai 60 derajat Celcius hingga kering sempurna selama 5 jam. Daun sukun kering kemudian dihancurkan dengan blender. Serbuk kering daun sukun kemudian dilakukan maserasi satu tahap menggunakan pelarut metanol 70% dengan lama 2 hari atau 48 jam perendaman. Larutan diuapkan
dengan Repository evaporator dengan suhu 50 sampai 55 derajat Celcius selama kurang lebih 3 jam. Setelah pelarut berkurang sekitar 80% dari berat awal pelarut. Kemudian selanjutnya itu ada uji fitokimia. Ekstraksi yang telah dibuat kemudian dilakukan uji fitokimia, yaitu untuk mengetahui senyawa saponin, tanin, dan flavonoid. Tujuan uji fitokimia adalah mengetahui keberadaan senyawa aktif yang berperan sebagai inseksida, sehingga ekstraksi bisa dikatakan siap untuk diaplikasikan. Ekstrak akan diuji dengan metode fitokimia sederhana sebagai berikut. Yang pertama itu ada uji saponin, di mana prosedurnya itu sebanyak 1 gram sampel ditambahkan dengan 4 mili aquades dan dipanaskan selama 5 menit. Setelah itu, ekstrak disaring dan filtratnya dikocok. Adanya saponin ditunjukkan dengan timbulnya busa selama kurang lebih 10 menit. Kemudian ada uji tanin, di mana prosedurnya itu sebanyak 0,1 gram sampel ditambahkan dengan 5 mili aquades, kemudian dididihkan atau dipanaskan selama beberapa menit, kemudian disaring filtratnya dan ditambahkan dengan NaCl 1%. Warna biru tua atau hitam kehijauan akan terbentuk dengan menandakan adanya tanin. Kemudian yang terakhir itu ada uji flavonoid, di mana ekstrak kental daun sukun ini diambil sebanyak 0,1 gram, kemudian dicampurkan dengan asam klorida pekat dan magnesium. Perubahan warna menjadi coklat yang menunjukkan keberadaan flavonoid. Eh, Selanjutnya di sini ada wadah semprot lalat buah. Wadah semprot lalat buah ini digunakan untuk menangkap atau memancing lalat agar masuk ke dalam perangkap. Dilakukan dua pembuatan wadah semprot. Yang pertama itu wadah semprot lalat buah berbentuk tabung dengan ukuran 40 cm kali 15 cm. Bahan wadah tersebut terbuat dari kawat pasa dengan pori-pori ukuran kecil sehingga lalat buah tidak dapat melalui pori-pori namun tetap mendapatkan udara. Dan yang kedua itu dengan menggunakan botol plastik, di mana eh, prosedurnya itu disiapkan botol sebanyak 5 buah, kemudian dipotong bagian tutup menggunakan pisau, kemudian dibalikkan bagian atas tutup botol yang sudah dipotong, dan siapkan 2 kawat. Lalu panaskan kawat satu di atas api dan dilubangi bagian botol yang dibalikkan. Kemudian teteskan metil eugenol pada medium kapas dan lilitkan kapas pada kawat 2. Gantungkan kawat 2 pada bagian tengah kawat satu. Tunggu beberapa jam sampai lalat hinggap ke botol perangkat. Kemudian ada pembuatan konsentrasi larutan, di mana ekstrak yang telah dibuat menjadi sediaan konsentrasi 100 ppm, 200 ppm, 400 ppm, dan 800 ppm sebagai kontrol negatif metanol 70%. Dengan satu variabel kontrol positif yaitu inseksida kimiawi. Pembuatan sediaan ekstrak dengan berbagai konsentrasi ini agar dapat memperoleh data yang akurat dan relevan untuk membangun produk yang aman dan efektif. Selanjutnya ada identifikasi lalat buah. Sebelum dilakukannya aplikasi ekstrak lalat buah ini akan diuji dengan diidentifikasi terlebih dahulu. Lalat buah yang diuji merupakan lalat buah dewasa dengan ciri morfologi sesuai dengan buku identifikasi serangga Bogor. Uh, Kemudian jurnal penelitian identifikasi hama lalat buah menurut Syafari dengan tujuannya dari identifikasi adalah mengetahui spesies lalat buah yang ada pada lokasi peneliti sehingga aplikasi lebih tepat sasaran. Kemudian ada aplikasi ekstrak daun sukun, di mana setiap perlakuan menggunakan 5 lalat buah dengan kontrol negatif dengan konsentrasi 100 ppm, 200 ppm, 400 ppm, dan 800 ppm sebanyak 4 buah, masing-masing ke dalam wadah yang berbeda, dan satu kotak sebagai perlakuan kontrol positif. Ekstrak yang telah dibuat menjadi sediaan dengan konsentrasi 100 ppm, 200 ppm, 400 ppm, dan 800 ppm, kemudian disemprotkan pada lalat buah. Kontrol positif menggunakan inseksida kimiawi dan kontrol negatif menggunakan metanol 70%.
Kemudian diamati mortalitas lalat buah itu selama 2 jam. Dan yang terakhir ini ada analisis data. Data yang telah dikumpulkan selama percobaan kemudian dilakukan analisis menggunakan LC50 untuk melihat beda nyata antar mortalitas dengan variasi perlakuan. Kemudian ini dapat dilakukan untuk melihat konsentrasi optimum terhadap kematian lalat buah. Nah, selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh Maradista dan Aisyah. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya itu mengenai hasil dan pembahasan yang mana yang pertama itu pembuatan ekstrak daun sukun. Yang mana di pembuatan ini tuh metode yang digunakannya tuh dalam eh, yakni ekstraksi maserasi yang mana maserasi itu dilakukan dengan cara merendam sampel dalam parut organik. Lalu proses ekstraksi ini tuh dilakukan untuk menghindari kerusakan dari sebagian senyawa golongan flavonoid yang tidak tahan panas. Nah, senyawa flavonoid adalah golongan yang tidak tahan panas dan mudah teroksidasi pada suhu tinggi. Lalu, metode maserasi ini tuh memiliki kelebihan dibandingkan dengan metode lainnya, khususnya dalam hal isolasi senyawa bahan alam, karena selain murah dan mudah dilakukan dengan adanya perendaman sampel dengan pelarut, maka itu akan terjadi pemecahan dinding dan membran sel yang diakibatkan oleh adanya gaya difusi. Nah, sampel daun sukun ini tuh digunakan sebanyak 50 gram dengan pelarut organik yaitu metanol 70% yang digunakan sebanyak 500 ml. Hasil maserasi ini tuh didiamkan selama 2 hari, yang mana bertujuan untuk memastikan bahwa si zat aktif yang terkandung di dalam sampel itu tuh sudah terekstrak semua gitu. Nah, pemilihan pelarut metanol itu dikarenakan metanol memiliki struktur molekul yang kecil sehingga mampu menembus semua jaringan tanaman untuk menarik senyawa aktif keluar. Nah, metanol ini tuh dapat melarutkan hampir semua senyawa organik, baik senyawa polar ataupun non polar gitu. Dan dan juga sifatnya itu mudah menguap sehingga mudah dipisahkan dari si ekstrak. Semakin lama waktu ekstraksi, maka kesempatan untuk bersentuhan dengan antara pelarut dengan sampel itu semakin besar sehingga hasilnya juga bertambah sampai titik jenuh itu titik jenuh larutan. Nah, adapun proses maserasi yang dilakukan dalam wadah plastik yang ditutup itu tuh bertujuan untuk melindungi zat aktif yang terkandung di dalam daun sukun dari pengaruh cahaya. Nah, cahaya ini dapat menyebabkan dalam daun sukun cahaya itu dapat menyebabkan degradasi atau oksidasi zat aktif sehingga mengurangi kualitas dan khasiat ekstrak daun sukun. Nah, selain itu, menutup wadah dengan plastik hitam juga atau gelap juga mencegah kontaminasi dari udara atau mikroorganismenya. Kemudian, sampel itu disimpan dalam ruangan yang terlindungi dari cahaya sehingga dengan suhu ruang. Nah, teknik maserasi ini itu membutuhkan bantuan ekstraksi dengan adanya pengocokan atau pengadukan yang berulang agar dapat mempercepat waktu larutan dalam mengekstraksi sampel. Jadi, waktu kita ngelakuin maserasi itu, sesekali itu si sampelnya itu dibuka untuk diaduk gitu. Hal itu tuh dimanfaatkan bagi bahan alam yang tidak tahan panas untuk menghindari rusaknya atau terurainya beberapa komponen kimia aktif. Nah, hasil maserasi daun sukun itu terdapat 3 lapisan karena adanya perbedaan densitas antara pelarut, zat aktif, dan non-pas. Nah, lapisan paling atas itu adalah pelarut atau metanolnya sendiri yang memiliki densitas yang rendah. Lalu lapisan tengah itu adalah zat aktif yang terlarut dalam pelarut yang memiliki densitasnya sedang. Sedangkan yang lapisan yang paling bawah itu adalah ampasnya atau si residunya dari daun sukun yang tidak larut, yang memiliki densitas yang paling tinggi. Untuk mendapatkan ekstrak daun sukun yang berkualitas, lapisan tengah yang mengandung zat aktif harus dipisahkan dari lapisan lainnya. Maka selanjutnya filtrat yang dihasilkan dari proses maserasi sebanyak 400 ml kemudian diuapkan dengan menggunakan vakum rotary evaporator pada suhu 55 derajat Celcius. Nah, kita ngelakuin evaporator ini di laboratorium kimia sains. Eh, Lalu proses evaporator ini tuh mengevav ini tuh bertujuan untuk mempermudah proses penguapan pelarut dengan memperkecil tekanan dengan vakum daripada di luar ruangan sehingga eh, pelarut itu dapat
menguap dengan temperatur di bawah titik didihnya. Dari proses vakum ini tuh dihasilkan ekstrak pekat berwarna hijau sebanyak setengah botol vial yang kecil. Lalu selanjutnya itu ada data hasil maserasi dan evaporasi. Ada keterangan dan suhu evaporasinya itu 55 derajat Celcius. Untuk berat serbuk awalnya itu sebanyak 50 gram, sedangkan total volume pelarutnya itu 500 ml. Lama waktu maserasinya 2 kali 24 jam atau 2 hari. Lama waktu evaporasi untuk 500 ml-nya itu selama 3 jam. Untuk selanjutnya itu ada uji fitokimia, yang mana ekstrak yang telah dihasilkan yaitu ekstrak daun sukun yang diuji kandungan senyawanya secara kualitatif dengan menggunakan uji fitokimia. Nah, pengujian fitokimia ini tuh meliputi flavonoid, saponin, dan tanin. Di sini juga ada hasil gambar. Yang pertama itu ada uji tanin yang mana menghasilkan mengandung ekstrak daun sukun. Di sini juga ada keterangannya mengandung senyawa flavonoid atau yang tidak. Kalau ini berarti yang positifnya mengandung senyawa tanin. Lalu perubahan hasil warnanya itu menjadi warna hijau kehitaman. Bisa dilihat dari gambarnya. Lalu untuk selanjutnya ada uji saponin. Dan ini juga positif. Jadi eh, u- ekstrak daun sukur itu positif menghasilkan saponin gitu. Terdapat busa selama 10 menit pengocokan. Lalu selanjutnya itu ada uji flavonoid. Flavonoid juga mengandung senyawanya, senyawa flavonoid. Perubahan warnanya itu menjadi warna coklat. Di sini si larutannya. Untuk selanjutnya itu ada wadah semprot alat buah yang akan dijelaskan oleh Cep. Pada Cepa disilahkan. Oke, terima kasih Aisyah. Untuk selanjutnya kita akan dilanjutkan oleh saya sendiri mengenai wadah semprot lalat buah. Tadi sudah disinggung juga mengenai wadah semprot lalat buah ini tuh dilakukan dengan dua pembuatan. Yang pertama yaitu wadah uji semprot lalat buah menggunakan kawat, di mana yang berukuran 40 kali 15 cm. Nah, wadah uji semprot lalat buah dengan menggunakan kawat ini tuh dianggap kurang efektif untuk menangkap lalat buah dikarenakan ukuran wadahnya yang terlalu besar sehingga lalat buah hanya hinggap di luar wadah saja tanpa masuk ke dalam wadah lalat buah tersebut gitu. Nah, sehingga dengan kekurangan efektifannya wadah semprot lalat buah menggunakan kawat, eh, kami sebagai peneliti ini mencari alternatif lain dengan cara membuat perangkap lalat buah dengan menggunakan botol bekas plastik. Nah, di mana perangkap lalat dengan botol bekas ini tuh dianggap lebih efektif gitu dibandingkan dengan wadah lalat buah menggunakan kawat. Dikarenakan botol yang digunakan pun lebih kecil dan tersedianya medium kapas yang ditetesi oleh metil agenol, sehingga adanya kapas di dalam botol tersebut itu bisa memancing lalat buah untuk masuk dan terperangkap ke dalam wadah botol plastik bekas tersebut. Selanjutnya yaitu ada pembuatan konsentrasi larutan. Nah, sampel yang sudah jadi itu ditimbang sebanyak 1 gram, di mana sampel yang diuji itu bersifat nonpolar. Nah, metanol ini sebagai pelarut organik polarnya dipilih karena kemampuannya melarutkan senyawa nonpolar. Air ini juga merupakan pelarut polar dan kurang efektif dalam melarutkan senyawa nonpolar sehingga metanol itu digunakan gitu ya. Metanol itu memiliki daya larut yang baik terhadap berbagai senyawa organik, termasuk banyak senyawa aktif yang terdapat dalam tumbuhan. Nah, ekstraksi yang telah dibuat ini menjadi sediaan dengan konsentrasi ada yang 100 ppm, 200 ppm, 400 ppm, dan juga 800 ppm. Itu yang paling tinggi dan lebih pekatnya gitu sebagai kontrol negatif atau metanol 70%-nya. Nah, sediaan metanol 70% ini tuh digunakan sebagai kontrol negatif. Ini tuh bertujuan untuk memastikan bahwa efek yang diamati pada perlakuan dengan ekstrak bukan disebabkan oleh pelarutnya sendiri gitu. Dengan satu variabel kontrol positif atau insektisida kimiawinya, ini berfungsi sebagai pembanding untuk melihat efektivitas ekstrak dalam membandingkan dengan pestisida yang sudah kita kenal gitu. Nah, pembuatan sediaan ekstrak ini juga dengan berbagai konsentrasi itu agar dapat memperoleh data yang akurat gitu dan relevan untuk pengembangan produk yang aman dan juga efektif. Jadi, dengan adanya beberapa konsentrasi ini tuh kita bisa mengetahui gitu bahwasanya konsentrasi optimal atau yang efektif itu untuk pengendalian hama lalat buah itu di konsentrasi yang keberapa. Seperti itu. Lalu selanjutnya itu identifikasi lalat buah. Nah, sebelum dilakukan aplikasi ekstrak, lalat buah ini tuh lalat buah yang akan diuji ini tuh harus
diidentifikasi terlebih dahulu. Lalat buah yang diuji itu merupakan lalat buah dewasa dengan ciri-ciri morfologi sesuai dengan buku identifikasi serangga dan juga jurnal penelitian yang disampaikan oleh Syahfari, di mana tujuannya itu untuk mengetahui spesies lalat buah yang ada pada lokasi penelitian sehingga aplikasi ini tuh lebih tepat sasaran dan tidak keluar dari sasaran tersebut seperti itu. Lalu selanjutnya itu mengenai aplikasi ekstrak daun sukun. Nah, tiap perlakuan itu menggunakan kurang lebih 10 alat buah dengan perlakuan kontrol negatif dan juga dengan perbedaan variasi konsentrasi. Ada yang 100, 200, 400, dan juga 800 ppm sebanyak 4 wadah. Nah, dengan masing-masing dimasukkan dalam wadah yang berbeda. Lalu, satu kotak itu sebagai pelakuan kontrol positifnya gitu. Nah, ekstraksi yang telah dibuat menjadi sediaan dengan konsentrasi 100, 200, 400, dan juga 800 ppm. Kemudian, hasilnya itu disemprotkan kepada lalat buah gitu untuk pengendalian hamanya. Nah, kontrol positif ini juga menggunakan insektisida kimiawi dan kontrol negatifnya menggunakan metanol 70% parut organiknya gitu. Kemudian diamati mortalitas lalat buahnya itu selama kurang lebih 2 jam gitu ya. Nah, pengaplikasian ini juga tuh dilakukan dengan uji LC50. Di mana uji LC50 ini tuh adalah salah satu jenis uji toksisitas akut yang bertujuan untuk menentukan konsentrasi suatu zat yang diberikan sekali ataupun beberapa kali dalam 24 jam dari suatu hewan yang secara statistik akan menyebabkan kematian pada 50% hewan uji. Nah, uji LC50 ini juga dilakukan pada hewan uji seperti lalat buah. Uji LC50 ini juga bertujuan untuk mendeteksi adanya toksisitas suatu zat dan menentukan organ sasaran serta kepekaannya, dan juga memperoleh data bahayanya setelah pemberian. Uji LC50 juga dilakukan terhadap lalat buah dengan ekstrak daun sukun. Pengujian dilakukan dengan metode penyemprotan terhadap buah mangga dalam beberapa level konsentrasi, yakni 100, 200, 400, dan juga 800 ppm. Nah, buah mangga ini tuh dipotong kecil-kecil dan disimpan pada dasar wadah yang dibuat dari kawat. Jadi, buah mangga yang digunakan itu bukan buah mangga yang benar-benar belum dibuka gitu ya. Namun, pengaplikasian lalat buah yang dilakukan cukup sulit dikarenakan lalat tidak hinggap di dalam wadah. Buah mangga yang disimpan ini tidak begitu memikat dan tidak terlalu memikat lalat buah secara langsung untuk hinggap di dalam wadah pada buah mangga. Sehingga peneliti ini tuh menggunakan bantuan penetesan metil eugenol gitu ya di eh, lalat di buah mangganya dan di wadahnya tersebut gitu sehingga lalat buah ini tuh bisa terpancing untuk masuk terperangkap ke. Nah, lalu pengaplikasian lalat buah pada wadah yang dibuat dari kawat ini dianggap kurang efektif, sehingga peneliti itu memiliki alternatif lain dengan cara membuat wadah tersebut menggunakan botol plastik bekas. Nah, dengan menggunakan wadah lalat buah dari botol plastik bekas ini, lalat buah itu mulai hinggap setelah didiamkan beberapa jam. Nah, setelah lalat buah terkumpul pada beberapa botol bekas, siapkan juga semprotan yang disesuaikan, yaitu kontrol 100 ppm, 200 ppm, 400 ppm, dan juga 800 ppm. Serta untuk pembandingnya itu insektisida kimiawi. Nah, pastikan penyemprotan itu dilakukan secara merata pada seluruh bagian botol. Nah, selanjutnya itu amati lalat buah setiap jam untuk melihat perubahan perilaku, kesehatan, dan juga respon fisik lainnya. Catat juga semua perubahan yang teramati. Setelah periode observasi yang ditentukan, selama beberapa jam, lakukan analisis terhadap data yang terkumpul dari masing-masing kelompok konsentrasi. Nah, bandingkan respon lalat pada berbagai konsentrasi dengan kelompok kontrol untuk menilai efeknya sejauh mana gitu efektivitas pestisida nabati ini. Nah, lalu selanjutnya yaitu mengenai variasi konsentrasi yang dibuat atau digunakan gitu ya. Nah, yang pertama itu ada 100 ppm, di mana pada 100 ppm ini tuh meskipun dalam bentuk yang lebih lemah gitu ya dibandingkan dengan dosis-dosis yang lebih tinggi dan yang lebih pekat juga gitu, efek racun dari ekstrak daun sukun itu mulai terlihat pada 100 ppm. Nah, beberapa lalat buah ini tuh terlihat jelas mengalami penurunan aktivitas setelah disemprotkannya ekstrak daun sukun pada buah mangga ini. Nah, ekstrak ini tuh dimasukkan ke semprotan, nah di mana nanti itu langsung disemprotkan kepada lalat buahnya gitu. Nah, beberapa lalat buah ini tuh mulai berjatuhan ke dasar wadah, sementara yang lain itu bergerak lebih lambat gitu. Meskipun kematian lalat pada konsentrasi 100 ppm itu sangat rendah selama
dilakukannya 2 jam pengamatan dibandingkan dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Tapi ada beberapa lalat buah juga yang mati gitu ya. Nah, sehingga lalat buah ini tuh menunjukkan kelainan perilaku seperti gerakannya yang lambat, sehingga dia itu tidak bisa terbang lagi gitu. Nah, reaksi yang berkurang terhadap rangsangan dan juga ketidakmampuan untuk terbang secara normal tadi. Nah, beberapa lalat buah ini juga menunjukkan gejala keracunan meskipun tidak semua lalat mati dalam waktu 2 jam pengamatan. Tapi secara keseluruhannya, ekstrak daun sukun ini tuh tampaknya memiliki dampak yang agak berbahaya pada konsentrasi 100 ppm. Nah, yang mengakibatkan sedikit penurunan aktivitas dan juga kematian pada lalat buahnya. Meskipun mungkin menjanjikan sebagai agen pengendali hama jika digunakan dalam jangka waktu yang lama ataupun dalam situasi hama yang lebih parah. Dosis ini juga tuh masih dianggap cukup rendah untuk memiliki efek yang nyata gitu. Sehingga ada pembandingnya lagi yaitu pada konsentrasi 200 ppm, di mana lalat buah mulai di mana pada 200 ppm itu lalat buah mulai mengalami efek toksik yang lebih nyata gitu. Nah, setelah dilakukannya penyemprotan, beberapa lalat buah ini tuh mulai menunjukkan tanda-tanda keracunan termasuk penurunan aktivitas yang lebih nyata, kesulitan terbang ataupun bergerak. Hampir sama gitu ya tanda-tanda keracunan pada lalat buahnya, namun ini tuh lebih meningkat gitu dibanding 100 ppm tadi. Nah, hal ini tuh mengindikasikan bahwa kematian itu mulai meningkat gitu pada 200 ppm. Nah, beberapa lalat buah juga terlihat berbaring di dasar wadah dan juga tidak dapat naik kembali gitu. Nah, sehingga lalat-lalat lainnya itu menunjukkan tanda-tanda keracunan dan juga kematian setelah diperiksa lebih dekat lagi gitu. Nah, konsentrasi ini tuh jelas lebih efisien jika dibandingkan dengan 100 ppm, meskipun tidak semua lalat mati dalam waktu 2 jam itu gitu. Nah, lambatnya gerakan respon yang lebih lambat itu terhadap eh, rangsangan gitu. Jadi rangsangan itu responnya itu tuh lebih lambat gitu. Dan ketidakmampuan mereka untuk terbang secara benar gitu. Dan mereka tuh bergerak secara lambat. Nah, ini tuh merupakan perubahan perilaku yang terlihat oleh peneliti gitu ya. Nah, meskipun tidak secepat ataupun dalam jumlah yang sama dengan dosis yang lebih tinggi, dengan 400 ppm ataupun 800 ppm, kematian lalat ini tuh mulai terjadi dalam jumlah yang cukup besar pada konsentrasi ini. Nah, secara keseluruhan, ekstrak daun sukun telah menunjukkan efek toksik yang lebih kuat dibandingkan dengan 100 ppm. Dan kematian lalat buah ini tuh meningkat secara nyata pada 200 ppm. Jadi, kematian lalat buahnya itu semakin meningkat gitu, semakin tingginya ppm tersebut. Nah, selanjutnya itu 400 ppm, di mana pada 400 ppm ini tuh efek berbahaya dari ekstrak daun sukun pada lalat buah itu semakin meningkat gitu dibanding 200 ppm dan juga 100 ppm tadi. Nah, mayoritas lalat yang terpapar langsung ini tuh mengalami penurunan aktivitas yang nyata, dengan banyak di antaranya itu yang tidak dapat bergerak lagi gitu. Selain itu juga tidak dapat terbang secara bebas gitu. Nah, mayoritas lalat yang masih hidup ini tuh menunjukkan gejala ketidakaktifan ekstrim gitu, bergerak sangat lambat ataupun tidak bergerak sama sekali. Dibandingkan dengan konsentrasi 100 ataupun 200 ppm tadi, kematian lalat ini tuh meningkat dengan cepat pada konsentrasi 400 ppm. Terlihat dengan beberapa lalat buah ini yang tersisa hanya dapat merangkak dengan sangat lambat dan tidak dapat terbang gitu. Hal ini tuh menunjukkan bahwa ekstrak daun sukun cukup ampuh untuk membunuh lalat buah dengan cepat pada dosis ini gitu. Keracunan akut dari ekstrak daun sukun ini tuh ditunjukkan dengan kelainan perilaku seperti gerakan yang lambat, tidak mampu terbang secara bebas lagi, dan juga lalat itu tuh pada jatuh ke dasar wadahnya gitu ataupun ke lantai gitu. Nah, dibandingkan dengan 100 ppm dan juga 200 ppm, konsentrasi 400 ppm ini tuh menghasilkan tingkat kematian yang lebih cukup besar gitu dibandingkan dengan konsentrasi sebelumnya. Dan efek berbahayanya juga lebih cepat gitu. Selanjutnya itu 800 ppm. Nah, pada 800 ppm itu efek racun pada alat buah terlihat sangat-sangat jelas gitu ya pada konsentrasi 800 ppm, dan hampir semua lalat itu terpapar akan mati dengan cepat dan terpapar mati dengan cepat gitu ya. Nah, banyak lalat yang tidak dapat bergerak setelah penyemprotan beberapa kali dan jatuh ke dasar wadah. Bahkan alat yang masih hidup pun juga menunjukkan gejala keracunan yang ekstrim gitu. Jadi lama-kelamaan dengan ditunggunya selama beberapa jam, alat yang hanya jatuh itu tuh lama-kelamaan mati dan tidak eh, adanya pergerakan lagi secara biasanya gitu. Nah,
Setelah beberapa jam pengamatan, hampir semua lalat yang terpapar dengan konsentrasi 800 ppm itu mati. Hal ini tuh menunjukkan bahwasanya ekstrak daun syukur itu memiliki efek mematikan yang kuat dan juga cepat terhadap lalat buah pada konsentrasi yang sangat tinggi ini. Nah, ekstrak daun syukur ini tuh pada konsentrasi ini dapat dikatakan sebagai pestisida yang sangat efektif dibandingkan dengan konsentrasi-konsentrasi sebelumnya gitu yang lebih rendah dan lebih encer gitu. Tapi juga cukup risiko karena dapat menyebabkan kematian massal dalam waktu yang sangat singkat bagi hewan hama tersebut gitu. Nah, berdasarkan pengamatan secara fisik dan kematian lalat buah ini, semakin lama perilaku lalat buah semakin melemah gitu. Semakin ditunggu beberapa jam, semakin melemah dan juga semakin banyak yang mati. Seperti contohnya respon lalat saat disentuh gitu. Setelah setelah lalat tersebut disentuh oleh tangan kita sendiri gitu, lalat itu tidak menimbulkan lagi gerakan apapun gitu, sehingga dapat dikatakan bahwasanya konsentrasi variasi konsentrasi yang dibuat oleh kami ini sangatlah efektif untuk dijadikan pestisida nabati dan sebagai pengganti pestisida kimiawinya. Nah, hal ini tuh terjadi karena lalat pada wadah tersebut itu disemprot secara merata gitu ya oleh ekstrak daun sukun. Nah, di mana hasil pengamatan itu terhadap kematian lalat buah pada berbagai level konsentrasinya. Selanjutnya akan dibahas oleh Aisyah. Pada Aisyah, disilahkan. Baik, terima kasih Maladista. Untuk selanjutnya itu ada data uji LC50 pada ekstrak daun sukun, yang mana tadi sudah disinggung juga di awal oleh Maladista. Nah, yang pertama ini tuh ada kelompoknya. Yang pertama itu ada ekstrak daun sukun sesuai konsentrasinya gitu ya. Lalu ada 100, 200, 400, dan 800 ppm. Nah, di sini itu ada total hasil keseluruhan, yang mana 10 ini tuh hasil, jadi per botolnya itu ada 10 lalat buah dan total matinya. Nah, untuk yang 100 ppm ini, yang matinya totalnya sekitar 3. Untuk yang 200 ppm itu 5 lalat. Untuk yang 400 ppm itu 7 lalat. Dan untuk yang 800 ppm itu 9 lalat. Lalu, sedang untuk ini yang hasil perhitungannya konsentrasi, ini yang pertama untuk yang 100 ppm itu konsentrasinya 0,01, untuk yang 200 ppm itu konsentrasi persennya itu 0,02, dan untuk yang 400 ppm itu 0,04, sedangkan yang 800 ppm itu 0,08. Nah, di sini juga udah ada log ppm, jadi log ini log di kalkulatornya itu langsung log hasil ppm. ppm misalkan log 100 ppm, jadi hasilnya itu sekitar 2,301, sedangkan yang 200 ppm itu 2,602, dan eh, yang 400 ppm itu 2,778, dan yang terakhir itu yang 800 ppm itu 2,90703. Nah, untuk sini itu jumlah di sini juga itu jumlah total per per botolnya gitu. Untuk hasil mortalitasnya itu hasil total yang matinya 3, yang tadi sudah disinggung juga di awal, yang 100 ppm 3 lalat, yang 200 ppm itu 5 lalat, 400 ppm itu 7 lalat, dan yang 800 ppm itu 9 lalat. Nah, untuk persen matinya di sini itu hasil dari 3 dibagi 10 dikali 100%, yang mana menghasilkan 30% gitu. Nah, untuk yang 200 ppm itu 50%, sedangkan yang 400 ppm itu 70%, dan yang 800 ppm itu 90%. Untuk probit di sini, hasil dari yang konsentrasi 0,01 itu 4,48, sedangkan yang 0,02 itu 5,00, dan untuk yang 400 ppm itu 5,52, sedangkan yang 800 ppm itu 6,28. Untuk selanjutnya, itu hasil dari perhitungan yang tadi itu menghasilkan intercept dan log ppm. Nah, ini tuh ada menggunakan Excel gitu ya. Di sini hasil dari keseluruhannya itu interceptnya itu minus 14,061, sedangkan yang log ppm-nya itu 7,191. Nah, di sini juga ada menggunakan persamaannya, yang mana Y sama dengan AX ditambah B. Nah, Y di sini itu 5 itu sama dengan hasil dari log ppm si A nya itu, jadi si log ppm itu sebagai A-nya,
7,191 X ditambah minus hasil si interceptnya ya. Jadi si intercept ini sebagai yang B-nya gitu. Jadi hasil X-nya itu 0,15581. Nah, untuk sini ada LC 50-nya yang mana rumusnya itu sama dengan LC50 sama dengan antilog X. Yang mana antilogsnya ini hasil dari yang si X yang tadi habis dihitung. Jadi antilogs dalam kurung 0,15581. Nah, hasilnya itu kan yang dicari itu ppm sama si persennya. Jadi hasil ppm itu 1,43157 ppm, sedangkan yang persennya itu 0,00014% gitu. Nah, di sininya juga ada hasil data si probit dari probit berbanding si log ppm-nya itu di sini ada tertera ya untuk grafiknya. Nah, untuk selanjutnya itu mengenai kontrol negatif atau pelarut dari yaitu metanolnya. Nah, efek racun dari ekstrak daun sukun itu terhadap alat buah itu dibandingkan dengan efek pelarut metanol 70% yang mana menggunakan kontrol negatif uji LC50 yang mana itu tuh sebagai pembanding metanol 70% itu digunakan untuk memastikan bahwa bahan aktif dalam ekstrak daun sukun itu sendiri itu bukan pelarutnya yang bertanggung jawab atas dampak yang ditunjukkan dalam perlakuan. Nah, lalat buah itu tidak menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan setelah penyemprotan metanol 70%, yang mana ketika terpapar metanol 70%, lalat itu tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan atau penurunan aktivitas dan masih terlihat aktif terbang dan bergerak gitu sehingga setelah 2 jam pengamatan. Sebagian besar lalat pada kelompok kontrol negatif itu masih bertahan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa lalat buah tidak terlalu terpengaruh oleh metanol 70% sebagai pelarut pada konsentrasi yang digunakan atau sebagai pelarut dalam pengenceran ekstrak daun sukun. Nah, kontrol negatif ini itu berfungsi sebagai dasar yang penting untuk uji LC50 yang mengonfirmasi bahwa kematian alat buah itu dan perubahan perilaku yang terlihat pada perlakuan ekstrak daun sukun tidak menyebabkan efek berbahaya pada metanol 70%-nya. Nah, hasil ini tuh menunjukkan bahwa si bahan kimia aktif dalam daun sukun itu bukan pelarutnya yang bertanggung jawab atas dampak berbahaya yang ditunjukkan dalam percobaan ekstrak daun sukun. Nah, untuk selanjutnya itu ada ekstrak positif atau inseksida kimiawi yang mana untuk membandingkan keampuhan ekstrak daun sukun dalam membunuh pada lalat buah dengan senyawa yang telah terbukti memiliki efek berbahaya pada hamanya. Nah, kontrol positifnya itu membandingkan dengan inseksida kimia karena pestisida kimia itu bekerja dengan cepat dan efektif. Para peneliti dapat mengevaluasi kemanjuran ekstrak dan sukun terhadap lalat buah dengan pelakuan pengendalian hama yang lebih banyak digunakan dengan menggunakan kontrol positif ini. Nah, lalat buah yang diberi perlakuan inseksida kimia pada perlakuan kontrol positif bereaksi terhadap bahan kimia dengan cukup cepat. Setelah disemprot, sebagian besar lalat terlihat turun dengan cepat, tidak dapat terbang lagi, dan menunjukkan tanda-tanda kematian dalam waktu 1 jam. Dalam waktu 2 jam, setelah pengamatan, tingkat kematian pada kelompok ini mencapai sekitar 100%, yang mana menunjukkan efektivitas si pestisida kimianya itu yang cepat dan tinggi dalam membunuh si lalat buahnya gitu. Jika dibandingkan dengan pestisida kimia yang telah terbukti dan efisien gitu, kontrol positif ini tuh memberikan gambaran yang jelas tentang seberapa efektif si ekstrak daun sukun itu gitu. Pengamatan pada kontrol positif menunjukkan bahwa meskipun si ekstrak daun sukun itu efektif, namun membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyebabkan kematian yang sebanding dengan konsentrasi yang lebih besar dibandingkan dengan pestisida yang terdapat itu membunuh hampir semua lalat dengan cepat. Nah, pestisida kimia ini tuh memiliki efek samping yang merugikan bagi lingkungan dan makhluk non-targetnya. Kontrol positif juga membantu dalam evaluasi potensi ekstrak daun sukun sebagai agen pengendali hama yang lebih ramah lingkungan. Nah, pelarut metanol 70% ini tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap mortalitas lalat buah. Sesuai dengan kontrol negatif metanol 70% yang menunjukkan bahwa bahan efektif aktif ekstrak pelarut eh, itu bukan pelarut gitu yang bertanggung jawab atas efek toksik yang terlihat pada perlakuan ekstrak daun sukun. Nah, standar ini tuh digunakan untuk mengukur seberapa sih baik ekstrak daun sukun itu membunuh lalat buah itu adalah kontrol positif atau inseksida kimia. Nah,
pestisida kimia ini telah terbukti lebih cepat dan lebih efisien dalam menyebabkan kematian dalam waktu singkat, meskipun ekstrak daun sukun itu memiliki efek toksik yang cukup baik. Nah, kontrol negatif dan kontrol positif itu penting untuk memvalidasi hasil uji S50 karena keduanya itu memberikan informasi tentang efektivitas dan potensi ekstrak daun sukun dalam mengendalikan lalat buah serta mengidentifikasi eh, apakah senyawa si aktif dalam si ekstrak itu yang diuji itu benar-benar memiliki efek toksik atau tidak gitu. Nah, di sini juga ada data hasil kontrol negatif dan positifnya. Untuk yang pertama itu kontrol positif itu kan tidak memiliki ppm-nya dan log ppm-nya. Jadi untuk probitnya itu hasil dari si persen matinya gitu kan hasilnya 10-10 sama-sama perbandingan 10 dan kontrol negatifnya pun yang dari pelarut itu hasilnya sama gitu, jadi keduanya itu sangat-sangat efektif, namun ada kalau untuk yang kontrol positif itu tuh ada sisi negatifnya yaitu berdampak pada yang menggunakannya, sedangkan untuk yang kontrol negatif itu kan lebih ke yang menggunakan bahan alami. Jadi menurut kelompok kami, untuk hasil dari kontrol negatif atau parut dari ekstrak daun sukun ini sangat efektif bagi lalat buahnya gitu. Lalu untuk uji di sini sebelumnya kami itu berbeda dari peneliti sebelumnya, yang mana peneliti sebelumnya itu persen dari konsentrasi itu menggunakan persen, sedangkan kami menggunakan ppm, yang mana jadi itu berpengaruh sama hasil dari perhitungannya gitu. Kalau untuk yang peneliti itu menggunakan uji SPSS, sedangkan kelompok kami itu menggunakan LC50 gitu. Untuk selanjutnya, itu mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Maradista dan Aisyah. Selanjutnya di sini ada simpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap sampel ekstrak daun sukun, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama itu ekstrak daun sukun atau Artocarpus altilis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap mortalitas lalat buah Bacteria spp, meskipun efektivitasnya masih lebih rendah dibanding dengan pestisida kimiawi atau pestisida kimia komersial, namun penggunaannya ini dapat menjadi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Kemudian, senyawa aktif dalam ekstrak daun sukun yang berperan dalam pengendalian lalat buah meliputi flavonoid, tanin, dan saponin. Senyawa ini memiliki sifat inseksida alami yang dapat mengganggu sistem fisiologis lalat buah. Kemudian yang ketiga itu, ekstrak daun sukun efektif dalam pengendalian populasi hama lalat buah terutama pada aplikasinya dengan konsentrasi tertentu yang tepat. Efektivitas ini menjadikannya sebagai salah satu opsi pengendalian hama berbasis bahan alami. Kemudian yang keempat ini ada efek pengendalian hama dari ekstrak daun suku bertahan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya beberapa hari hingga beberapa minggu setelah aplikasi, tergantung pada konsentrasi dari ekstrak tersebut, kondisi lingkungan, dan tingkat paparan hama. Efek ini relatif lebih singkat dibandingkan dengan pestisida kimia, sehingga aplikasi berulang meskipun diperlukan untuk mempertahankan efektivitasnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada ucapan terima kasih, di mana ucapan terima kasih ini uh, kami sampaikan kepada uh, laboratorium dan kepada uh, dosen pengampu mata kuliah toksikologi lingkungan yang telah membimbing kami sehingga kami bisa dapat menyelesaikan penelitian ini dengan tepat waktu dan uh, lebih maksimal. Selanjutnya di sini ada lampiran-lampiran ya, yaitu gambar-gambar waktu saat kita penelitian. Yang pertama itu ada gambar pembuatan ekstrak daun sukun, kemudian ada uji fitokimia, selanjutnya ada wadah semprot lalat buah, kemudian ada identifikasi lalat buah dan aplikasi ekstrak daun sukun. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.